Okay, so the fellowship basically started with us introducing ourselves and getting to know each other better. Sebelum kita mulai, kita worship dulu, habis itu kita doa, oke? Mungkin Then we proceeded with a worship session in order to get us in the mood for our fellowship. Mungkin kita bisa mulai dengan doa pembuka dulu ya teman-teman. Jadi mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas kehadiran-Mu hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena kami semua dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, memuji dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami dengan sesi fellowship ini Tuhan. Kiranya Engkau bisa selalu menyertai seluruh rangkaian acara pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur padamu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, oke. Supaya nggak tegang, kita main games dulu kali ya. Boleh. Main game sama nih, Joji? Jadi nama gamesnya anak domba yang hilang. Kita ganti-gantian. Satu orang jadi gembala, sisanya jadi domba. Ya. Aku jadi domba, gembalanya Ivy. Jadi Ivy harus cari aku. Tapi nanti itu boleh pegang, tapi cuma satu pose ya, sekali doang. Ya, pasti pegang, itu ngomong B. Nah, mereka harus tebak. Gembalanya tuh harus tebak. Ini benar nggak? Benar, nanti kita ada persiapin hadiah kecil. Yeay! Ayo boleh dong. Tiga. Nah, bisa kencang-kencang tangannya. B. Yuk, B. tahu nih. Melu. Mipa. Ayo B lagi. Coba dong ditebak siapa nih? Coba. Ayo. Satu. Iya, dompetnya lari ya? Dia ngapain sih sebenarnya? Putar. Domba-dombanya 1, 2, 3. Oke. Di belakang sih suaranya. Dari games ini bisa belajar apa aja ya. Kalau ternyata dari domba yang hilang tuh nggak mudah. Terus masih memungkinkan ya nggak? Bener banget. Ya nanti ini gamesnya sebenarnya bakal terjawab juga sih di materi kita ya.
19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakaeus, orang berkecukupan, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk memperoleh apa bisnis itu, tetapi ia tidak menghasilkan orang banyak semua. Padanya kacau. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu menjatuhkan arah untuk melihat Yesus yang akan bangkit. Sampai ke tempat itu, ia bertanya dan berkata, Zakaeus, tolong kalinya aku harus Lalu Zakaeus segera turun dan menemui Yesus dengan senyum. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersombong-sombong karena ia mengenal di rumah orang itu. Tetapi Zakaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dari Yeriko akan memberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang berat dari seseorang akan mengembalikan emasnya ini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah menjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Allah. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Khususnya di ayat yang terakhir, Lukas 19 ayat 10 ini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat ini itu diucapkan oleh Yesus setelah berbicara dengan Zakaeus. Zakaeus sendiri ini seorang yang cukai kalau kita tahu, dan dalam Bible itu cukai sangat dipandang buruk sama masyarakat karena cukai itu suka menaikkan pajak untuk kepentingan sendiri. Jadi mereka ambil untung dari pajak itu. Nah, jadi dari ayat yang kita baca, kita udah tahu kalau sebenarnya mereka Tuhan Yesus sama Zakaeus itu belum ngobrol secara langsung, tapi Yesus melihat Zakaeus itu, terus langsung diajak untuk ke rumah Zakaeus. Nah, di sini kita lihat kalau Zakaeus itu mungkin kaya secara materi, tapi karena dia dosa itu sebenarnya masih jauh dari Tuhan, itu masih kosong. Tapi ternyata kalau ternyata yang reach out kepada Tuhan itu Tuhan. Dan di sini Yesus tuh nggak bilang dia. Padahal kalau kita lihat tadi, semua orang di situ tuh usul kan kayak kenapa sih datangnya ke dia? Nah, tapi ternyata Yesus tidak bilang dia. Sebenarnya Yesus datang untuk mencari orang-orang seperti Zakaeus, mereka yang dianggap tidak layak, terhilang dan membutuhkan kasih karunia-Nya. Nah, teman-teman pernah nggak sih merasa kayak Zakaeus di sini kayak mungkin kita masih jauh dari Tuhan, atau ya pernah merasa kayak tidak layak gitu, atau mungkin sekarang ada yang merasa kayak ini udah jarang berdoa, udah jarang ke gereja, atau kayak aku kan ada aku di situ gitu. Pernah nggak? Mungkin seringkali kita merasa agak terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Karena ada dosa, kesalahan masa lalu, atau kegagalan yang mungkin seringkali membuat kita berpikir bahwa kita tuh gak layak untuk mencari kepada Tuhan. Tapi ayat ini mengingatkan kita bahwa Yesus itu justru datang untuk mencari orang-orang yang terhilang. Dia tidak datang hanya untuk orang-orang yang sudah baik dan benar, tetapi bagi mereka yang membutuhkan pertolongannya. Nah, ketika Yesus menemukan kita, itu gak cuma menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tapi juga mengubahkan diri kita. Kayak Zakaeus tadi, yang setelah bertemu dengan Yesus, dia tuh setelah bertemu dengan Yesus, dia tuh berubah. Dan juga kayak gitu, kita dipanggil sama Tuhan untuk hidup dalam perkembangan dari kasih kita. Nah, keselamatan yang dilakukan Yesus itu gak cuma tentang kehidupan setelah mati atau afterlife atau ya kita bersama dengan Tuhan, ya udah kita masuk surga. Tapi juga tentang gimana sih kita merasain hidup ini, gimana sih kita diperbaharui. Nah, teman-teman, sampai hari ini juga Yesus itu masih mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Mungkin kita merasa jauh dari Tuhan, mungkin kita masih suka menurut Tuhan, melakukan 3-4 kita nggak bisa tahu. Tapi kasih Yesus itu nggak pernah berhenti menjangkau orang. Dia tetap menemani kita untuk menerima kasihnya dan juga menjalaknya untuk membawa orang lain kepadanya. Walaupun sekarang teman-teman merasa aku sudah cukup sama Tuhan, tapi kalau kita lihat sekeliling kita, karena teman-teman mereka masih belum bebas Tuhan. Dan di sini bukan cuma untuk menerima kasih Tuhan, tapi kita di sini juga menjadi alat Tuhan untuk membawa kita kepada kita. Nah, Yesus itu juga menunggu orang yang sempurna datang kepadanya. Dia datang mencari yang terhilang, mengasihi mereka dan mengubah hidup mereka. Tadi kita sampai situ. Sekarang kita ada pertanyaan refleksi nih. Nah, yang pertama, dalam hal apa saya pernah merasa terhilang dan bagaimana kasih Yesus telah mencari dan menemukan saya? Semuanya baik-baik aja, tapi kok masih ngerasa ada yang kurang gitu, kayak
agak kosong gitu. Meskipun lagi baik-baik aja tetap ingat sama Tuhan, tetap bersyukur, tetap berterima kasih. Mungkin aku sih dulu pas kayak setahun yang lalu sempet aku tuh kayak kalau mau ngapa-ngapain tuh gak pernah inget Tuhan. Nah tapi tuh kayak pas banget kita kayak seminggu lagi tuh ada retret. Aku tuh ngerasa kalau misalkan itu tuh retret itu tuh pas banget di momen itu, karena pas itu tuh aku lagi merasa hilang arah banget. So I think God works in mysterious ways. Nah aku tuh mungkin struggle-nya itu waktu SMP ke SMA kali ya. Things, a lot of bad things happens to me, to my family. Baca Alkitab, pelayanan susah-susah, tapi ternyata Tuhan gak megang hidup gua gitu loh. Sudut pandang gua dalam kehidupan gua mulai berbeda. Jadi gua saat itu sekolah jadi lebih enjoy, lebih happy gitu loh. Buat yang kenal aku mungkin tahu kalau persona itu adalah orang yang happy ke semua orang. Pas SMA itu aku benar-benar lose hope in life. Jadi aku benar-benar udah ya gak tahu mau lanjut gimana lagi lah pokoknya. Aku tuh masuk materi kayak ya masuk materi biasa aja, ngikutin buku dan lain-lain. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia datang terus dia ngomong gini, "Hai guys, harusnya kita masuk materi sih. Tapi entah kenapa hari ini saya merasa dipanggil untuk ngomongin tentang harapan." Yang kedua poinnya, bagaimana saya juga bisa lebih peka terhadap mereka yang masih terhilang di sekitar saya. Mungkin ini Intinya aku ada dulu pernah planning buat ngaku dosa kan. Terus ada satu temen aku lagi di situ, pokoknya kita kayak rame gitu kan. Nah dia kayak, gue ikut dong. Like after dia ngaku dosa bareng kita itu, dia tuh ngerasa very lega gitu abis. I have a friend yang I guess agak merasakan apa yang aku rasakan dulu. It's not like I'm forcing them to believe in God, tapi itu lebih ke mereka kayak tergerak sendiri, they have their own relationships. Sebenarnya seperti itu sih. Mungkin kalau dari aku sebenarnya mungkin bukan aku yang nyadar kalau misalnya temen aku kehilangan arah. Mungkin itu lebih ke temen aku ke arah ke aku, karena aku lebih kayak nggak tahu purpose dari ke gereja. Misalnya kayak itu tuh ngapain gitu sih. Maksudnya kayak terus tapi kayak ya pas lagi ngejalanin itu tuh hidupnya rasanya kayak bener-bener kayak kehilangan arah lah. Maksudnya kayak itu ada temen aku yang ngomong gitu lah buat kayak coba ke gereja lagi gitu. Malahan jadi kayak aku ngerasa kayak itu mungkin salah satu jalan Tuhan juga lah gitu buat same case nih sama dia. I'm the lost sheep. Ini ke gereja tuh karena harus status kayak bukan karena kemampuan diri sendiri atau punya faith dalam Tuhan yang dalam sampai aku punya niat sendiri untuk ke gereja gitu. Tapi kayak aku merasa makin kesini tuh makin guilty kalau misalkan aku tuh nggak build a relationship with God. Aku merasa kalau misalkan I'm pretty thankful that God allowed me and gave me signs to be close to Him gitu. Jadi kadang maksudnya aku punya teman dekat banget, terus dia sempat ada di lowest point-nya banget. Dia nanya kayak hari Jumat kemana gitu nggak? Terus ya aku bilang kayak aku gereja lah hari Jumat. Terus nggak cuma hari Jumatnya, minggunya juga Pas sebenarnya. betul aku sedikit boleh. Boleh Adin boleh. Dari yang aku dapat dari teman-teman, mungkin kita bisa ingat lagi nih kalau sebenarnya Tuhan tuh udah ngasih Roh Kudus loh ke tiap kita. Buktinya kita selalu ada feeling guilty kalau misalnya ada perasaan berdosa, atau misalnya kita hari ini nggak doa terus kayak aduh gua nggak doa nih. Itu Tuhan tuh sebenarnya udah kasih nurani itu ke setiap kita. Nah aku mau ingetin aja kayak sebenarnya nurani ini bisa lama-lama mati kalau teman-teman nggak terus-terusan untuk menjawab itu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti satu saat teman-teman ada melakukan apa gitu terus kalian feeling guilty, mungkin kalian boleh refleksiin diri kalian lagi. Kita tuh bisa loh nunjukin gimana sih kita itu yang dekat dengan Tuhan, gimana
cara kita berlaku, gimana sih cara kita act, mungkin kita bisa nyebarin itu ke teman-teman kita yang lain. Jadi walaupun kita nggak tahu nih ada orang yang lagi ngalamin apa, tapi mungkin mereka bisa tersentuh gitu. Terima kasih banyak untuk waktu yang indah dalam fellowship hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu mencari kami bahkan saat kami merasa hilang, jauh, dan tidak layak di hadapan-Mu. Saat kami menjauh, Engkau tidak menyerah, Engkau tetap mencari, menunggu, dan memanggil kami untuk pulang. Selain itu, kami juga mau berdoa agar setelah fellowship ini, kami tidak hanya berhenti sampai di sini. Tolong kami untuk terus memiliki iman yang hidup, iman yang bertumbuh, dan iman yang teguh di dalam Engkau. Meskipun ada tantangan, keraguan, atau kelelahan dalam hidup, biarlah kami tetap bisa percaya bahwa Engkau selalu setia menyertai kami. Pimpin kami sepanjang minggu ini dan seluruh hidup kami, dan tolong kami untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, kayaknya udah selesai ya. udah melo-melo juga ini vibes-nya. Tapi aku dan teman-teman aku juga mau say thank you udah ngeluangin waktunya buat hari ini. Semoga fellowship ini juga ya bisa menjadi suatu inspirasi juga mungkin ya. Dan ya semoga iman kalian terus bertumbuh dalam Tuhan karena